Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bersama Danis, didampingi Bro Harun, Bro Hendra, Bro Ubi dan Bro Randi. Dalam video kali ini saya bersama narasumber dua orang guru olahraga sekolah dasar, yaitu Ibu Neneng dari SD Bunisari Pagaden, dan satunya lagi adalah Ibu Amah dari SDN Sukakerti 1 Kecamatan Cisala. Selamat sore Bu, selamat bergabung di podcast Koni Jawara Kabupaten Subang. Dalam kesempatan ini saya sangat berbangga dan berbahagia karena bersama narasumber guru olahraga. Waduh, Ibu tadi ngikutin Bintek sosialisasi Porprov ke-14 tahun 2022 dan Subang adalah merupakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Ya. Gimana menurut pandangan Ibu Neneng dulu ya? Ibu Neneng dulu biar ini. Seperti apa sih Ibu Neneng kesan? Pertama-tama saya pribadi sebagai guru olahraga, saya merasa bangga dan berterima kasih pada Koni sudah bisa mempercayai kami sebagai Igornas untuk dijadikan ikut gabung dalam kepanitiaan nanti di tim relawan khusus ya Bu ya di Porprov gitu. Walaupun kami nanti sebagai pembantu relawan dari kepanitiaan. Iya, dari perhelatan akbar Provinsi Jawa Barat ini ya Bu ya. Insya Allah kami dari Igornas juga akan membantu semaksimal mungkin. Amin. Dengan ikhlas, semangat. Sehingga Porprov nanti akan berjalan lancar, sukses, dan Subang khususnya juara untuk Jabar Indonesia. Udah luar biasa nih semangatnya Bu Neneng ya. Aduh, ikut Bintek semangat. Motivasi nanti ditebarkan ke peserta didik agar insya Allah menjadi atlet kebanggaan Kabupaten Subang kelak Ibu ya. Amin. Saya sekarang ke Ibu Amah nih dari SDN Sukakerti 1 Cisala. Seperti apa Ibu nih kesannya mengikuti Bintek sosialisasi Porprov ini Bu? Pada dasarnya mungkin sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Neneng. Kami dari guru olahraga merasa berterima kasih. Ada pengakuan dari pihak Koni karena kami sadar walaupun kami tinggalnya di desa, kita masih bisa melibatkan diri untuk bergabung di Bintek sosialisasi Porprov. Gitu. Nah, kami khususnya dari Kecamatan Cisala sudah siap, bukan hanya saya pribadi, mungkin dengan rekan-rekan yang ada di masing-masing kecamatan pun akan siap mendukung apapun itu. Yang penting Subang sukses nanti pada hari-harinya. Kami akan sekuat tenaga akan mendukung penyelenggaraan ini biar sukses. Itu barangkali kesan kita. Nah di sini kan di Bintek sosialisasi Porprov ke-14 tahun 2022 ini melibatkan Igora. Ini kan luar biasa Bu ya. Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Subang. Ini kan orang-orang ahli di bidang olahraga kan. Jadi kan Koni nggak merasa ini kan ragu, dimana pada pas perhelatan nantinya kan orang olahraga udah tahu kan tugas-tugasnya nanti sebagai tim relawan Porprov bersama kepanitiaan panitia daerah Kabupaten Subang. Nah di sini kan menitik beratkan adanya program pembibitan. Nah, ini kan ada program pembibitan. Ketua Umum Koni Kabupaten Subang juga program tersebut pada tahun 2026 menginginkan atlet-atlet Kabupaten Subang itu berasal dari daerahnya Kabupaten Subang. Nah, Ibu Neneng dulu ya lagi ya. Menilainya seperti apa sih Ibu? Program Ketua Umum nih pengen pembibitan dari tingkat SD dan SMP seperti apa Ibu menilainya? Menurut saya itu
sangat-sangatlah tepat. Tepatnya, sangat Bu, ya? bagus, sangat tepat. Sehingga kami sebagai guru-guru olahraga ekstra super ekstra untuk menggali bener potensi anak-anak ya, bener, baik itu anak didik maupun anak-anak yang ada di daerah ibu daerah ya. saya sendiri, bener, gitu. Ya, sehingga nanti kita cara mencari bibitnya masing-masing sekolah ataupun masing-masing daerah mungkin berbeda cara gitu. Di sini ada potensinya pasnya apa gitu. Di daerah Jalan Cagak atau daerah atas Cisalak ke sana pasnya itu olahraga apa? Anak gitu. ini ya bisa kelihatan ya, Bu ya, sama bisa guru olahraga. Iya, Ini kan berat, Bu, tugasnya. Ya sebagai guru olahraga ya sebagai pelatih nih, kendalanya apa aja sih, mau pengen tahu nih. Sebetulnya sih masalah kendala tergantung niat kita sendiri, Pak. Iya ya, Bu ya. Tergantung niat sendiri. Kalau kita misalkan niatnya dengan ikhlas untuk menciptakan atlet yang berbobot, atlet yang berpotensi, kita sebetulnya sih kalau menurut saya nggak usah dinilai dari nominal loh, Pak. Benar. Nah, itulah kalau guru olahraga mendedikasikan dirinya, suka luar biasa. Luar biasa. Jadi yang penting ini anak sudah kelihatan potensinya. Gimana caranya guru olahraga supaya anak tersebut bisa bangkit, bisa muncul di kalangan umum gitu aja, Pak. Ibu bangga ya dilihat kalau dari nominal loh, Pak. Benar. Itu nomor berapa lah ya? Gitu. Terus saya ke Bu Amah. Bu Amah seperti apa memandangnya nih kalau pembibitan ini diharapkan oleh Ketua Umum KONI muncul dari SD dan SMP. Nah, Ibu memandangnya atau menilainya seperti apa nih program pembibitan? Untuk khususnya di Kecamatan Salak, Pak. Ya. Ini program pembibitan untuk mencari seorang atlet dari tingkat bawah dulu ya, benar. Ya, dari tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Khusus di Kecamatan Cisalak. Ya. Nah, kebetulan sebagai ketua KKGO sudah mulai meliris gitu. Sekolah mana sih yang punya potensi? Benar. Dicari gitu. Ini sekolah ini punya potensi di bidang atletik misalkan. Itu harus digali. Benar. Kemudian guru olahraga tersebut gitu, yakin gitu. Kita yang namanya guru olahraga di lapangan kalau sudah terjun ke lapangan bukan hanya menilai finansial, tapi kita rasa hobi, ingin mencetak atlet khususnya dari kecamatan kemudian ke kabupaten dan kesananya dari Kabupaten Subang menjadi juara di tingkat yang lebih atas lagi. Kami itu mulai dari bawah gitu, dipersiapkan sedemikian rupa untuk membentuk seorang atlet gitu. Apapun, karena di tingkat dasar, sekolah dasar terutama yang kami geluti, kita setiap tahunnya ada event-event tertentu seperti O2SN, kemudian Popda. Kalau Popda kan udah dari SD, SMP, kemudian SMA. Kita sudah mulai akan menghadapi ini, anak itu sejak dini dipersiapkan. Dan juga Bapak tidak lupa, sekarang yang namanya klub bukan hanya di kota saja, sudah mulai masuk ke kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah, tumbuh dengan baik ya. Iya. Tinggal pemerintah di atas, di tingkat kabupaten tinggal mendorongnya supaya klub itu lebih maju. Salah satunya alat yang harus disediakan. Itu barangkali. Nah, itu bagian daripada kendala. Tadi kan Bu Nining cerita. Iya. Waduh, kendala apa, nomor berapa, yang penting semangat saya. Kan dedikasi seorang guru olahraga. Nah, Ibu Amah sendiri menilai seperti apa dengan kendala-kendala yang ada? Masih tetap semangat? Tetap. Walaupun misalkan kendalanya salah satu Pak di olahraga di tingkat kecamatan, satu kendalanya. Apa, Bu? Walaupun kita punya semangat besar, satu. Kalau alat-alatnya itu kendala, Sapras itu alatnya. Sapras ya. Nah,
kita kan, tapi walaupun begitu di tingkat sekolah bisa dimodifikasi. Ini jago-jagonya orang iya. guru olahraga nih. Kadang-kala kalau kita misalkan mau iya. atletikin, ya kita tinggal cari alat, salah satu contoh ini pakai dus. Cuman kan kalau kita mau bertanding harus yang sebenarnya. Ini juga keluhan gitu di Kecamatan Cisalak untuk atletikin itu susah sekali. Satu alat atletikin gitu dipakai oleh berapa sekolah gitu. Nah, salah satu kendalanya itu peralatan yang minim sekali, apalagi sekarang mungkin gitu karena banyak kendala. Itu bantuan dari atas, intinya saya tunggu gitu, mau maju bagaimana gitu, atlet kita mau ada peningkatan bagaimana, kalau yang pokoknya itu minim sekali itu barangkali Pak. Benar-benar, karena kan bagian dari penunjang ya Bu ya, ini kan sangat fundamental ya. Peralatan, kalau soal insentif ya mungkin nomor berapa ya Bu ya, kalau ada milik rezekinya, kalau apalagi kalau adanya berprestasi udah ngalir dengan sendirinya. Tetapi kalau alat ini sangat dekat ya dengan si anak itu untuk mempelajari ilmu keolahragaannya gitu tanpa disertai alat, otomatis agak kerepotan juga bagi Ibu. Terus kalau gitu Ibu mau ngomong apa nih ke pemerintah daerah ataupun ketua MUMKON nih? Ini ngomong aja Bu. Barangkali gitu. Ini kesempatan baik. Saya yang ada di bawah karena mengalami gitu Pak. Ibu. Yang namanya di lapangan pasti ini tahu apa sih kekurangannya. Nah, ini saya mohon kepada pemerintah daerah, khususnya ke Ketua KONI, kami dari bawah sangat berharap sekali bantuan alat olahraga. Gitu. Itu sangat diharapkan sekali. Mungkin kalau sudah ada bantuan itu juga memang ada, tidak ini enggak ada sama sekali, ada Pak. Cuman baru sebagian, pernah saya ada juga ada bantuan alat olahraga. Nah, ini untuk Bapak Ketua saya mohon diperhatikan lagi ke bawahnya mengenai alat olahraga. Kami di bawah siap menjalankan untuk mencari bibit olahraga. Guru dari Cisalak. Gimana kalau Bu Nining mau ngomong apa nih? Bantuannya itu Bapak Ketua agar merata gitu loh, bantuannya agar merata. Jangan sampai yang sudah dapat lagi karena ada kedekatan. Nah, jangan seperti boleh begitu itu. Ya. Betul. Benar. Harus merata. Yang kenal dan tidak kenal dengan Pak Ketua, tapi kalau sudah ada haknya untuk diberi bantuan, tolonglah salurkan dengan. Otomatis Ketua pasti adil, nggak bakalan seperti itu Bu. Insya Allah. Hidup Pak Ketua. Nah, ini kan tadi udah ngomong nih ke pemerintah daerah, ketua umum, keluhan atau kendala bagaimana proses pembibitan ini berjalan, manakala peralatan itu sangat penting sekali kan untuk mendukung daripada pembibitan yang Ibu lakukan di sana. Tadi kan Bu Ama udah ngomong juga, udah bicara juga, Bu Nining juga. Nah, di sini kan ada rencana ibu-ibu juga di desa-desa atau di kecamatan nanti akan menjadi pilot project terkait dengan pembentukannya KOK. Nah, Ibu sendiri kan pasti akan terlibat, diharapkan oleh Ketua Umum. Nah, Ibu Nining memandangnya seperti apa kalau KOK dibentuk dan Ibu terlibat di pengurusan KOK, koordinator olahraga kecamatan? Karena mungkin jujur baru mau akan atau baru terjun gitu ke KOK, ya otomatis saya pribadi harus mempersiapkannya sejak dini. Nanti apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Berarti kita tidak lepas dari koordinasi dari pakar-pakar olahraga masyarakat. Gitu, betul. Jadi kan Bu Nining di sana sebagai guru olahraga, juga sebagai praktisi olahraga, pelatih olahraga. Nah, karena akan dibentuknya KOK, otomatis kan biasanya di kecamatan kurang paham atau bagaimana gitu kan, Ibu diharapkan untuk menjadi pendorong di kecamatan. Di samping penyuluh juga. Pada di double KOK atau mau dibentuk KOK. Nah, kan
Itu juga diharapkan Bu Nining proaktif ke kecamatannya. Nah, seperti apa Ibu Ama memandangi nanti KOK di kecamatan Cisalak? Alhamdulillah. Itu rencana yang bagus sekali. Mantap. Kita akan dibentuk adanya KOK. Kami guru olahraga di kecamatan merasa bersyukur. Amin. Dan barang tentu sudah mulai sekarang kita melangkah gitu untuk membentuk satu wadah dibentuknya KOK, sehingga jangan hanya cuman omong besar saja. Bener. Kita harus melangkah gitu. Nah, iya, melangkah ke depannya seperti apa gitu. Sehingga setelah dibentuknya KOK tersebut, intinya nanti kan hasil dari pembentukan KOK itu akan seperti apa gitu. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan insya Allah gitu, kami yang ada di kecamatan, saya yakin yang namanya guru olahraga sudah siap. Mantap. Kalau misalkan kita akan dibentuk KOK, siap gitu. Kapan? Dan jangan lupa kami dari guru olahraga, kalau misalkan digerakkan untuk persiapan nanti pelaksanaan ini, karena kita hanya perwakilan di sini juga Pak, misalkan di bawah pasti kalau misalkan kita digerakkan siap. Insya Allah guru olahraga akan selalu mendukung. Yang penting terbaik buat Subang. Alhamdulillah. Nah, itu kan, jadi kan kalau ada terbentuk KOK kan salurannya jelas Bu. Jadi baik di pihak KONI, pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Jadi kan saluran KOK, nanti KOK akan bekerja sama dengan timnya, termasuk di dalamnya ada ibu. Mana-mana aja nih yang didahulukan, kan SD mana aja yang didahulukan, yang punya potensi cabang olahraga yang bisa dikembangkan, misalkan di silat atau di apa poli atau di apa sepak bola dan lain sebagainya. Nah ini kan merupakan keinginan daripada Ketua Umum KONI terbentuknya KOK itu agar mudah melakukan komunikasi dan koordinasi. Nah terakhir nih, Ibu Nining, Ibu Amah, ini nanti kan terlibat nih di dalam penyelenggaraan Porprov, ya kan? Nah, suksesi yang diinginkan ketua itu adalah suksesi penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi dan sukses ekonomi. Karena kan terlibat ribuan orang datang, UKM yang dagang juga merasa senang karena ada pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, terkait juga dengan ibu sebagai guru olahraga melatih, punya komitmen tanggung jawab di pundak ibu untuk melahirkan atlet-atlet atau calon-calon atlet unggul untuk Kabupaten Subang, di mana program 2026 atlet Kabupaten Subang tuh harus menjadi daerahnya gitu kan, daerahnya harus di Kabupaten Subang atlet sadaya nanti gitu kan, seperti apa. Nah terakhir nih sebagai closing statement, Bu Nining mau ngomong apa? Ngomong Bu. Mau apa ya? Nah, tentang yang tadi saya berikan tadi. Jadi untuk program untuk nanti 2006 supaya menghasilkan atlet-atlet asli Subang. Nah itu dia. Ya pertama kita harus bekerja keras dalam pelatihan. Benar. Seteliti mungkin menggali atlet-atlet yang masih terpendam. Bener. Nah gitu. Bakalan. Harus bener-bener. Cikal bakalnya itu. Sehingga nanti kita dipupuk, dilatih dengan tenggang waktu yang lama. Ya otomatis kita insya Allah atlet-atlet Subang asli gitu ya. Contohnya misalkan begini, kalau misalkan atlet sekarang kita masih prestasinya masih atlet Subang nih masih sedikit masih kurang. Nah, untuk yang masih ada kesempatan untuk tahun 2006. Nah, disinilah program tugas kita sebagai pakar olahraga atau sebagai guru yang pelatih. Nah, itulah tugas kita untuk memperbaiki agar prestasi mereka itu lebih bagus lagi. Dan mewujudkan 2006 atletnya dari Kabupaten Subang dari sendiri. Kabupaten Subang harus dari Kabupaten Subang. Amin. Bu Amah nih mau ngomong apa untuk closing statementnya? Silakan Bu. Mungkin gini ya, kita sebagai guru olahraga yang ada di sekolah dasar dari kecil Pak
Dari mulai melangkah kita membangun untuk mewujudkan atau menciptakan seorang atlet sehingga yang pertama membanggakan dulu kecamatan, sekolah, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten. Nah, kadangkala saya kalau misalkan di SD, oh ini atlet ini yang berprestasi, saya sampaikan ke tingkat SMP. Benar Gitu. Silakan teruskan dari tingkat benar SMP. dari kita di SD teruskan. Diteruskan, dilanjutkan. Dikasih tahu ya sama ibu ya ini potensinya ini. Dilanjutkan ke tingkat SMP. Benar. Kemudian Nah, di tingkat SMA juga begitu. Betul. Gitu. Jadi guru-guru yang ada di situ akan tahu siapa sih sebenarnya. Betul. Gitu. Kita dari awal membentuk seorang atlet. Terus berlanjut. Benar, berlanjut ya jenjangnya. Gitu. Kemudian tadi bahwa sekarang itu di pedesaan sudah ada klub bola voli, kemudian sepak bola. Benar, seperti yang ibu tadi katakan Iya, yang tadi katakan. Benar, tumbuh klub-klub ya bu. Iya, artinya bahwa klub itu bukan hanya di perkotaan saja, sekarang benar, sudah tumbuh di desa-desa ya bu ya. Nah, tinggal kita sebagai pemerintah memberikan upaya, salah satunya modal supaya terbentuknya atlet dari Kabupaten Subang itu benar-benar tercipta. Jadi jangan sampai sudah kita dari kecil itu dilempar ke SMP, ke tingkat SMA. Pas setelah menjadi juara di tingkat kabupaten malah oleh orang lain. Nah, ini mungkin salah satunya kita harus lebih memberikan perhatian gitu kepada mereka yang punya potensi di bidang olahraga. Kalau kita misalkan pihak pemerintah benar-benar memperhatikan, yang satu intinya Pak, siapapun itu, kalau misalkan atlet tersebut diperhatikan masalah finansialnya, kesejahteraannya, dia nggak bakalan mau keluar dari Kabupaten Subang. Oh sekarang enggak. Iya. Untuk sekarang semua langsung ditransfer ke rekening atlet masing-masing. Nah gitu. Nah karena ini alhamdulillah. Mungkin tadi penjelasan dari Pak Ketua KONI yang semakin hari semakin kece. Semakin ada peningkatan. Saya sangat salut dan bangga sekali sama Bapak Ketua KONI. Ternyata kita mulai bisa melangkahnya lebih jauh. Gitu ya. Nah itu barangkali keluh kesah dari saya sebagai orang tua di sekolah, juga orang tua anak saya sendiri gitu. Mohon diperhatikan. Gitu barangkali Pak. Siap, mangga Ibu. Terima kasih Ibu udah bincang-bincang bersama podcast KONI Jawara di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Nining sampaikan, Ibu Amas sampaikan ini bermanfaat buat seluruh masyarakat Kabupaten Subang, khususnya buat anak-anak yang ingin bergairah menjadi atlet kebanggaan Kabupaten Subang. Demikian pemirsa podcast KONI Jawara dimanapun Anda berada. Demikian saya bincang-bincang dengan Ibu Amah dan Ibu Nining. Beliau merupakan pahlawan olahraga di mana pembibitan membutuhkan dedikasi, kesabaran, keuletan, ketabahan. Walaupun banyak kendala tadi yang dikatakan oleh ibu-ibu, tetapi semangatnya luar biasa di dalam mendedikasikan dirinya sebagai guru sebagai pelatih untuk pembibitan calon bakal atlet Kabupaten Subang kelak. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.